pertempuran antara Thailand dan Kamboja kini terus menjadi sorotan kawasan Asia Tenggara. Di tengah meningkatnya ketegangan di perbatasan kedua negara, perhatian publik justru tertuju pada satu hal menarik, yakni keberadaan pasukan khusus elit Kamboja yang diketahui pernah digembleng langsung oleh Kopassus, pasukan baret merah kebanggaan Indonesia. Hal ini memunculkan pertanyaan di kalangan pengamat militer. Apakah pasukan khusus didikan Kopassus tersebut sudah diturunkan ke medan tempur, atau justru masih disimpan sebagai kekuatan strategis di belakang garis depan? Bukan rahasia umum bahwa Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat, khususnya Kopassus, memiliki hubungan pelatihan yang sangat erat dengan pasukan khusus Kamboja. Sejak tahun 2012, TNI AD diketahui telah melatih sekitar 200 prajurit pasukan khusus dan pasukan anti-teror nasional Kamboja. Pelatihan tersebut bahkan dilakukan langsung di Indonesia selama kurang lebih 6 bulan. Materi yang diberikan bukan main-main, mulai dari penembak runduk, operasi anti-teror, menyelam tempur, hingga terjun payung. Selain itu, TNI AD juga secara rutin mengirim perwira ke Kamboja untuk melatih pasukan pengamanan Perdana Menteri. Artinya, pasukan yang dilatih ini memang pasukan dengan spesialisasi tinggi, bukan pasukan reguler yang diturunkan ke garis depan. Jika kita melihat berbagai video tentara Kamboja yang beredar di media sosial, banyak yang menilai penampilan mereka jauh dari standar pasukan khusus. Namun, perlu digarisbawahi, prajurit yang terlihat di video tersebut sangat kemungkinan merupakan pasukan reguler, bukan pasukan elit baret merah Kamboja yang selama ini dididik oleh Kopassus. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, kerjasama militer antara TNI Angkatan Darat dan Angkatan Darat Kamboja telah terjalin sejak perjanjian tahun 2007. Salah satu poin pentingnya adalah komitmen Indonesia untuk memberikan pelatihan bagi 2 korps pasukan khusus Kamboja. Pasukan elit tersebut dikenal sebagai Brigade 911, unit paling prestisius di bawah Royal Cambodian Armed Forces. Brigade ini secara rutin mengirimkan prajuritnya untuk mengikuti pendidikan komando di Pusat Pendidikan Pasukan Khusus Batu Jajar, Jawa Barat. Bahkan, Indonesia turut membantu pendirian pusat pelatihan Brigade 911 di Provinsi Kandal yang berdekatan dengan ibu kota Phnom Penh. Nama Brigade 911 mencuat saat krisis perbatasan Thailand-Kamboja di kawasan Candi Preah Vihear pada tahun 2008. Saat itu, pasukan inilah yang menjaga wilayah strategis tersebut. Hingga krisis berakhir secara damai, tidak pernah terjadi penyerbuan langsung oleh pasukan Thailand ke posisi pertahanan Kamboja. Kedekatan hubungan ini juga terlihat saat kunjungan Prabowo Subianto ke Kamboja pada tahun 2022. Ia disambut langsung oleh perwira-perwira pasukan khusus Kamboja yang mengaku pernah dilatih langsung oleh Kopassus, termasuk oleh Prabowo sendiri saat masih aktif sebagai perwira TNI. Sebagai bentuk penghormatan, pasukan khusus Angkatan Darat Kamboja hingga kini masih mengenakan baret merah khas Kopassus dan mengadopsi beberapa corak seragam loreng Indonesia. Meski dari sisi persenjataan mereka masih mengandalkan platform AK, PKM, RPG-7, dan sniper Dragunov, kualitas personel mereka tidak bisa dianggap remeh. Dengan latar belakang tersebut, muncul spekulasi kuat bahwa pasukan baret merah Kamboja saat ini kemungkinan besar belum diturunkan ke garis depan. Mereka diduga disiapkan sebagai kekuatan strategis, perencana operasi, atau cadangan penentu dalam eskalasi konflik selanjutnya. Pertanyaannya kini, apakah para jenderal Kamboja akan mengambil risiko dengan menurunkan pasukan elit hasil didikan Kopassus ke medan perang terbuka? Atau justru tetap menyimpannya sebagai kartu truf terakhir, waktu yang akan menjawab.